Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa jaga kesehatan. Hari ini adalah pertemuan kedua kita pada pelajaran matematika. Masih tetap dengan materi yang sama, yaitu tentang perbandingan. Tetapi hari ini lebih dikhususkan kepada materi perbandingan senilai, skala, dan perbandingan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi permasalahan yang termasuk ke dalam permasalahan perbandingan senilai, menentukan penyelesaian dari permasalahan yang terkait dengan perbandingan senilai, menentukan penyelesaian dari masalah yang terkait dengan skala, mengidentifikasi permasalahan yang termasuk ke dalam permasalahan perbandingan berbalik nilai, dan menentukan penyelesaian dari permasalahan yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, perhatikan dulu dua situasi berikut ini. Ini ada gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar kue. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Harga sebuah kue adalah 1.500. Berarti harga 2 buah kue adalah 3.000. Begitu juga harga 3 buah kue adalah 4.500, harga 4 buah kue 6.000, harga 5 buah kue adalah 7.500, dan harga 6 buah kue adalah 9.000 rupiah. Nah, semakin banyak kue yang akan kita beli, maka semakin banyak juga biaya yang harus kita keluarkan. Nah, perhatikan untuk ilustrasi yang kedua. Ibu membeli 6 buah kue. Jadi ibu membeli 6 buah kue ya. Jika kue tersebut dibagikan kepada 2 anak, maka masing-masing anak mendapatkan 3 buah kue. Dan jika dibagikan kepada 3 anak, maka masing-masing anak mendapatkan 2 buah kue. Dan jika dibagikan kepada 6 anak, masing-masing mendapatkan 1 buah kue. Jadi semakin banyak anak yang akan kita bagikan kue-kue tersebut, maka semakin sedikit juga yang mereka dapatkan. Ada perbedaannya untuk situasi pertama dan situasi kedua. Coba kamu perhatikan data dalam bentuk tabel kedua contoh tersebut. Yang pertama, tabel pertama yaitu tabel pembelian kue. Nah, di sini harga 1 buah kue adalah 1.500. Kalau 2 berarti 3.000, 3 4.500, 4 6.000, 5 7.500, dan 6 9.000 rupiah. Nah, di sini semakin banyak kue yang akan kita beli, maka semakin banyak juga yang harus kita bayar. Jadi sebanding ya, banyaknya kue dan harga yang akan kita bayar. Perhatikan untuk tabel yang kedua, yaitu pembagian kue. Di sini banyaknya anak yang menerima. Jika 1 anak yang menerima kue, maka banyaknya kue yang diterima ada 6 buah. Kalau ada 2 anak yang menerima kue tersebut, maka kue yang diterima hanya ada 3 buah. Dan jika 3 anak yang akan menerima kue, maka kue yang akan diterima hanya ada 2 buah. Dan untuk 6 orang anak yang akan menerima kue, maka kue yang diterima itu hanya 1 buah. Nah, di sini perbandingannya terbalik ya. Yang 1 pasangannya 6, 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 2, dan 6 pasangannya 1. Dia terbalik, tidak berbeda dengan tabel yang pertama. Kalau tabel yang kedua, semakin besar dia ke bawah, maka lawannya semakin kecil. Nah, pada tabel 1, semakin banyak kue, maka semakin besar harganya. Sedangkan pada tabel 2, semakin banyak anak yang menerima kue, maka semakin sedikit kue yang diterima setiap anak. Nah, itu ilustrasi ya untuk masuk ke perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran lainnya juga bertambah besar.
sama dengan yang pada tabel pertama tadi. Jika semakin banyak kue yang dibeli, maka harganya juga yang kita bayar semakin banyak. Nah, itu termasuk dalam perbandingan senilai. Untuk persamaan perbandingan senilai, perhatikan tabel di bawah ini. Ada variabel pertama, variabel kedua, ada X1, X2, Y1, dan Y2. Sehingga diperoleh untuk persamaan perbandingan senilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan ini, mari kita masuk ke contoh. Untuk contoh pertama, sebuah mobil membutuhkan 3 liter bensin untuk menempuh jarak sepanjang 24 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 56 km? Menurut kalian, banyaknya bensin ini semakin berkurang atau semakin bertambah? Kalau jauhnya cuma 24 km, dia membutuhkan bensin 3 liter. Bagaimana dengan 56 km? Apakah banyaknya bensin lebih banyak ataupun lebih sedikit? Nah, tepat, dia lebih banyak. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, jadi ini bensin dalam satuan liter ya. Jadi 3 liter jarak yang ditempuh adalah 24 kilo. Sedangkan B liter, kita tidak tahu ya nilai B ini berapa. Jaraknya adalah 56 km. Jadi kita akan menentukan berapa nilai B tersebut. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Nah, di sini X1 kita ganti dengan 3, X2 kita ganti dengan B, Y1 kita ganti dengan 24, dan Y2 kita ganti dengan 56. Sehingga jadilah persamaan seperti itu. 3 per B sama dengan 24 per 56. Setelah kita tuliskan persamaan seperti itu, kita kalikan silang. Pembilang kita kalikan dengan penyebut, dan penyebut kita kalikan dengan pembilang. Nah, di sini 24 kita kalikan dengan B. Selanjutnya sama dengan 3 kita kalikan dengan 56. Nah, 24 dikali B hasilnya adalah 24B. Apapun yang dikalikan dengan suatu variabel hasilnya adalah angka dan variabel itu sendiri. 3 dikali dengan 56 adalah 168. Sementara tadi di sini bensinnya itu hanya B, bukan 24B. Supaya kita menghilangkan angka 24-nya itu, kita bagikan dia dengan 24. Sehingga dapat dituliskan B sama dengan 168 per 24. Sehingga dihasilkan B itu sama dengan 7. Jadi, banyaknya bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 56 km adalah 7 liter. Paham semuanya? Insya Allah paham ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Ani membeli 4 buah buku dengan harga Rp13.000. Jika Ani membeli 2,5 lusin buku, berapakah yang harus dibayar Ani? Jadi ini ya, 4 buah buku harganya Rp13.000. Bagaimana dengan 2,5 lusin buku? Apakah harganya berkurang atau bertambah? Ya benar, harganya semakin bertambah. Itu juga termasuk dalam perbandingan senilai. Oke, karena di sini ada 2,5 lusin buku, maka kita ubah dulu menjadi berapa buahkah 2,5 lusin itu? Nah, didapatkan 2,5 lusin buku itu adalah 3 buah buku. Sehingga kita dapat tuliskan di tabel seperti ini ya. Perhatikan tabelnya. 4 buah buku harganya Rp13.000. Bagaimana dengan harga 30 buah buku? Jadi harganya kita misalkan dengan D. Selanjutnya kita masukkan ke persamaannya. Kita ganti X1, X2, Y1, dan Y2 dengan angka-angka yang ada pada tabel tersebut. Selanjutnya, kita kalikan silang. Jadi 4 kita kalikan dengan D, 30 kita kalikan dengan 13.000. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 4D sama dengan 390.000. Untuk menghilangkan angka 4 di depan D, itu kita bagikan dengan angka 4. Sehingganya D sama dengan 390.000 dibagi dengan 4. D sama dengan 97.500.
Jadi, harga yang harus dibayar Ani untuk membeli 2,5 lusin buku adalah 97.500. Sekarang kalian sudah paham dengan perbandingan senilai? Insya Allah paham semuanya ya. Selanjutnya kita masuk di skala. Skala itu adalah perbandingan antara ukuran jarak atau panjang pada gambar dengan ukuran atau jarak yang sebenarnya. Kita misalkan skala pada peta adalah 1:500.000. Berarti 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm jarak sebenarnya. Nah, kalian pernah melihat peta kan? Nah, di peta itu hanya selembar kertas bisa memuat seluruh, kalau dia peta Indonesia, maka dia bisa memuat seluruh Indonesia. Dari beberapa provinsi, ada 34 provinsi, ada beberapa pulau, itu bisa termuat dalam sebuah peta. Nah, di peta itu kita menggunakan skala, sehingganya jarak yang atau ukurannya tidak seperti pada yang sebenarnya. Jadi kita menggunakan skala ya. Nah, untuk rumus skala itu sendiri yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya tentang skala, mari kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Jarak antara kota A dan kota B adalah 800 km dan jarak pada peta adalah 16 cm. Tentukanlah skala yang digunakan pada peta. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang pertama, jarak sebenarnya adalah 800 km, sedangkan jarak pada peta adalah 16 cm. Kenapa 800 km ini kita ubah menjadi cm? Karena jarak peta pada peta itu adalah dalam satuan cm. Satuannya harus sama, tidak boleh satuannya berbeda. Yang ditanyakan adalah skala. Nah, skala seperti yang kita ketahui bahwa rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sehingganya jarak pada peta itu adalah 16 cm dan jarak sebenarnya adalah 80 juta cm. Jadi 16 per 80 juta. Nah, selanjutnya kita cari FPB dari 16 dan 80 juta. Supaya untuk menyederhanakan pecahan tersebut, kita harus mencari FPB-nya ya. Nah, didapatkan FPB dari 16 dan 80 juta adalah 16. Sehingganya hasilnya 16 dibagi dengan 16 adalah 1. Dan 80 juta dibagi dengan 16 adalah 5 juta. Sehingganya skalanya adalah 1:5 juta. Jadi, skala yang digunakan pada peta adalah 1:5 juta. Paham? Paham ya? Oke, untuk lebih mempermantap kita masuk ke contoh yang kedua. Ani mempunyai sebuah peta. Jadi Ani punya peta ya. Dia berskala 1:900.000. Dalam peta tersebut, Ani memperhatikan jarak antara taman kota dan sebuah mall adalah 4 cm. Jadi jarak antara taman kota dan sebuah mall itu adalah 4 cm. Kalau jarak sebenarnya tidak mungkin kan? Jarak antara taman dengan mall itu ada hanya 4 cm. Nah, makanya itulah kita gunakan skala. Pertanyaannya, berapakah jarak sebenarnya kedua tempat tersebut? Jadi kita akan mencari jarak sebenarnya kedua tempat tersebut. Oke, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Skalanya adalah 1:900.000. Jarak pada peta adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Nah, kita tuliskan kembali rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta bagi dengan jarak sebenarnya. Nah, 1:900.000 bisa kita tuliskan juga 1/900.000. Seperti pada materi perbandingan yang pertemuan pertama. Jadi, jarak pada peta kita gantikan dengan 4 cm. Jarak sebenarnya, karena kita tidak tahu berapa jarak sebenarnya, maka kita gantikan dengan X. Selanjutnya kita kalikan silang. 1 kita kalikan dengan X, 4 kita kalikan dengan 900.000. Nah, 1 dikali X sama dengan X. Apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri ataupun huruf itu sendiri. Sehingga 1 dikali X hasilnya adalah X. Sama dengan
3.600.000 cm. Karena di sini satuan jarak pada peta adalah cm, maka satuannya tetap cm dulu. Tapi kalau jarak sebenarnya, diusahakan kita menggunakan satuan kilometer, sehingga didapatkan X itu adalah 36 km. Jadi dari satuan cm kita rubah ke kilometer. Paham? Oke. Jadi, jarak sebenarnya kedua tempat tersebut adalah 36 km. Paham kan? Oke. Kita tambahkan dengan satu contoh lagi, yaitu contoh ketiga ya, untuk mempermantap materi ini. Bagas menggambar sebuah peta di buku gambarnya. Skala yang Bagas gunakan adalah 1:40.000. Jika jarak sebenarnya dari dua buah tempat adalah 800 meter, tentukanlah berapa jarak pada peta dari kedua tempat tersebut. Nah, sekarang kita tentukan lagi adalah jarak pada peta. Nah, skalanya adalah 1:40.000. Dan kebanyakan skala itu menggunakan satuan cm ya. Sehingganya jarak sebenarnya yang 800 meter kita ubah dia menjadi satuan cm. Sehingga hasilnya adalah 80.000 cm. Ditanyakan adalah jarak pada peta. Nah, kita tuliskan kembali rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi skala adalah 1:40.000 kan? Jadi dapat dituliskan 1/40.000. Jarak pada peta kita belum ketahui, maka kita misalkan dia dengan Y. Dan jarak yang sebenarnya adalah 80.000 cm. Nah, seperti biasa kita kalikan silang lagi. Kita kalikan silang lagi ya. Jadi 1 kali 80.000 dan 40.000 dikali dengan Y. Hasilnya adalah 40.000 Y sama dengan 80.000 cm. Y sama dengan 2 cm. Kenapa didapatkan 2? Karena 80.000 kita bagikan dengan 40.000. Sehingganya hasilnya adalah 2. Nah, satuannya jangan lupa cm. Jadi, jarak pada peta adalah 2 cm. Paham kan untuk materi skala? Insya Allah paham ya. Kalau kurang paham, silahkan kalian buka kembali materinya atau bisa kalian search juga di YouTube yang lain. Ada materi-materi tentang skala ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi perbandingan senilai, itu besaran yang satu jika kita membeli sesuatu, jika semakin banyak yang kita beli, maka harganya juga semakin besar. Berbeda lagi dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran yang lain justru semakin kecil. Sama dengan pada tabel yang pertama tadi ya. Tabel yang kedua. Nah, di situ ada kalau anak yang kita berikan kue hanya satu anak, maka dia mendapatkan 6 kue. Sedangkan kalau kita berikan kepada 2 anak, maka kue yang didapatkan adalah 3 buah kue. Dan dia semakin banyak anak, maka kue yang mereka dapatkan semakin sedikit. Itulah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Untuk persamaan perbandingan berbalik nilai, ya masih kayak sama dengan perbandingan senilai tadi, X1, X2, Y1, dan Y2. Tetapi persamaannya ini berbeda. Kalau untuk persamaan senilai, X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Tetapi di sini kita balik. Yang kita balik adalah variabel keduanya. Y2 per Y1. Bukan lagi Y1 per Y2. Tetapi sudah menjadi Y2 per Y1. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Sekeranjang jeruk dibagikan kepada 36 anak. Jadi, ini ada sekeranjang jeruk ya, kita bagikan kepada 36 anak. Masing-masing anak mendapatkan 6 buah jeruk. Jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak, tentukan bagian masing-masing anak. Nah, tadi 36 anak itu dia hanya mendapatkan 6 buah jeruk. Nah, sekarang sudah 24 anak. Apakah jeruknya semakin bertambah atau semakin berkurang?
Nah, benar, jumlah anak yang menerima bagian masing-masing anak dia semakin bertambah. Karena jumlah anak yang dibagikan semakin sedikit, sehingganya jeruk yang akan dibagikan dia semakin banyak. Perhatikan tabel ini. Jadi banyaknya anak, 36 anak, dia mendapatkan jeruk sebanyak 6 buah. Sedangkan 24 anak, berapakah banyaknya jeruk yang mereka dapat? Jadi kita masukkan ke persamaan tadi ya. X1, X2, Y1, Y2 itu kita ganti. Jangan lupa persamaannya untuk yang Y2 per Y1 itu berubah. Jadi kalau perbandingan senilai Y1 per Y2. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai Y2 per Y1. Sehingga didapatkan 36 per 24 sama dengan Y2-nya adalah D dan Y1-nya adalah 6. Sehingganya D per 6 bukan 6 per D. Karena ini perbandingan berbalik nilai. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Jadi 24 kita kalikan dengan D. 36 kita kalikan dengan 6. Didapatkan ada 24D sama dengan 216. Nah, D ini kita bagikan dengan 24. Sehingganya 216 kita bagikan dengan 24, hasilnya adalah 9. Jadi, setiap anak mendapatkan 9 buah jeruk. Paham untuk contoh pertama? Ini berbeda ya dengan contoh pada perbandingan senilai. Jadi, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai itu berbeda, tidak sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke contoh yang kedua. Persediaan rumput dapat dihabiskan oleh 5 ekor kambing dalam waktu 14 hari. Jadi rumput yang disediakan itu kalau hanya 5 ekor kambing yang makan, maka waktu akan habisnya itu adalah 14 hari. Jika ternyata rumput itu habis dalam waktu 10 hari, berapa banyak kambing yang memakan rumput itu? Nah, menurut kalian lebih banyak kambingnya atau lebih berkurang? Nah, benar, kambingnya semakin bertambah, sehingganya dia masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabelnya. Jadi waktu 14 hari banyaknya ekor kambing yang makan ada 5 ekor. Dan dalam waktu 10 hari kita tidak tahu berapa ekor yang makan. Berapa ekor kambing yang makan ya. Jadi kita masuk ke persamaan yang tadi. Jadi X1, X2, Y2, Y1. Kita tinggal ganti angka-angkanya. Jadi selanjutnya kita kalikan silang lagi seperti tadi. Nah, hasilnya adalah 7. Jadi, banyaknya kambing yang memakan rumput itu adalah 7 ekor. Paham? Oke, insya Allah paham ya. Untuk lebih memperjelasnya, kita masuk ke contoh yang ketiga. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi di sini pekerjaan tersebut, ada suatu pekerjaan bangunannya, dia dikerjakan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Tetapi di sini, dia tambah lagi 5 orang. Nah, tentukan waktu yang diperlukan. Waktunya semakin sedikit atau semakin bertambah? Nah, benar, waktunya semakin sedikit karena sudah lebih banyak orang yang mengerjakan. Oke, jadi waktunya 60 hari, yang dikerjakan adalah 25 orang. Nah, waktu B hari, di sini saya taruh 30 karena jumlah pekerja pertama itu sebenarnya hanya 25, tetapi ditambahkan oleh 5 pekerja, sehingga hasilnya adalah 30. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan. Jadi X1 kita gantikan dengan 60, X2 kita gantikan dengan B, Y2 kita gantikan dengan 30, dan Y1 kita gantikan dengan 25. Jangan lupa dikali silang. Jadi 30 dikali B dan 60 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 30B sama dengan 1500. Nah, yang ditanyakan di sini hanya B. Sehingganya kita cari adalah 1500 kita bagi dengan 30 untuk menghilangkan angka 30 di depan B. Sehingga B adalah 50. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 50 hari.
Jadi karena semakin banyak pekerja, maka waktunya semakin berkurang. Yang semulanya 60 hari menjadi 50 hari. Paham sampai di sini? Insya Allah paham ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.